Karena Lailatul Qadar ini bisa berbentuk kenikmatan, bisa juga berbentuk ujian yang mana menguji diri kita. Kita sabar kan nih? Kalau di situ kita sabar, misalkan diberikan kesulitan kita tetap sabar, diberikan ketidaknyamanan kita tetap sabar, bisa jadi itulah Lailatul Qadar yang sesungguhnya yang nanti Allah akan berikan pada saat Idul Fitri. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حمدا وشكر الله ما بعد. الحمد لله وشكر الله لا نعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Santriin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat serta sering salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Wujud wa kulli mawjud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan daripada sahabat Umar bin Khattab, beliau katakan, Inna Allah Ta'ala kata masih datang di situ, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sembunyikan 6 hal dalam 6 hal. Ada satu yang menarik. Kata Lailatul Qadri fi syahr Ramadan. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Jadi sahabat Umar bilang, Allah sembunyiin malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar malam apa, tanggal berapa kita belum tahu karena itu masih dirahasiakan sama Allah. Meskipun definisi atau banyak yang menduga-duga, termasuk para ulama-ulama kita juga menyangka bahwa Ramadan, terutama Lailatul Qadar, turunnya pada saat di malam-malam ganjil. Tapi kalau kita bercermin kepada perkataan sahabat Umar bin Khattab ini, bahwa kata Lailatul Qadri fi syahr Ramadan, namanya itu malam Lailatul Qadar disembunyiin oleh Allah, berarti artinya kita kudu standby. Dari malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan kita harus standby. Jangan begitu masuk malam ganjil kita betul ibadah, malam genep kendor. Di 10 hari terakhir kita semangat, tapi di pertengahan 10 kita kendor. Yang bagus kalau kita mau meraih Lailatul Qadar itu harus standby, istiqomah, continue dari malam pertama sampai malam terakhir. Tarawihnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, puasanya apalagi, berbuat kebaikan kebajikannya, apapun itu jenis amaliyahnya dan itu mengandung sifat kebaikan, maka istiqomahlah, karena bisa jadi Lailatul Qadar turunnya di malam pertama bulan Ramadan, kita nggak tahu. Bisa jadi Ramadan atau Lailatul Qadar turunnya di Ramadan kedua, atau bisa jadi Lailatul Qadar turunnya di malam ketiga, atau bisa jadi Lailatul Qadar ini malam turunnya, kita nggak tahu. Tapi di sini kita harus tahu ciri-ciri daripada Lailatul Qadar itu turun, ya. Kalau timbul dalam hati kita apa sih itu Lailatul Qadar, makanya dijelaskan inna anzalnahu fi lailatil. Jadi kalau yang namanya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, kalau ditanya maka jawabnya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau bertanya apa itu Lailatul Qadar, maka dijawabnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah sendiri yang jawab, ya, bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin coba. Kalau kita berhasil meraih Lailatul Qadar, berarti sama juga kita puasa kurang lebih 40 sampai 80 tahun. Ya, ibadah selama itu kita ibadah. Nah, maka dari itu kita raih yang namanya Lailatul Qadar.
Ciri Lailatul Qadar itu ada cuaca. Dari cuaca mendung kagak, hujan kagak, panas kagak. Jadi bawaannya adem aja. Angin juga nggak banyak angin, sejuk aja bawaannya. Ya. Terus langit juga cerah. Oh, abi berarti kalau ada hujan nggak turun dong Lailatul Qadar? Oh, nggak juga. Bisa jadi tetap di sini dalam keadaan hujan. Turunnya Lailatul Qadar itu di satu tempat, karena yang menyebarkan rahmat berupa Lailatul Qadar ini malaikat Jibril, para malaikat. Jadi malaikat itu turun sampai pagi memberikan kebaikan-kebaikan. Nanti kalau kalian merasakan di malam apa, merasakan ada kebaikan yang amat sangat, itu ciri daripada Lailatul Qadar. Atau sebaliknya, tapi kok saya merasa susah, gelisah, berarti saya dapat Lailatul Qadar? Belum tentu juga. Karena Lailatul Qadar ini bisa berbentuk kenikmatan, bisa juga berbentuk ujian yang mana menguji diri kita. Kita sabar kan nih? Kalau di situ kita sabar, misalkan diberikan kesulitan kita tetap sabar, diberikan ketidaknyamanan kita tetap sabar, bisa jadi itulah Lailatul Qadar yang sesungguhnya yang nanti Allah akan berikan pada saat Idul Fitri. Bukan berarti menafsirkan Lailatul Qadar itu kebaikan. Oh, hari ini gua dapat duit 10 juta berarti Lailatul Qadar. Itu bisa jadi Lailatul Qadar ya, karena duit dibagi atau gimana, kita nggak bisa nafsirin. Jadi tidak bisa ditafsirkan Lailatul Qadar itu kebaikan semua. Bisa juga Lailatul Qadar itu merupakan ujian buat kita, yang artinya hari itu kita mau dikasih sama Allah Lailatul Qadar, tapi diuji dulu nih, diuji susah, diuji gelisah, tapi kita sabar, tetap istiqomah meraih ridha Allah. Kata Allah lewat malaikat, ntar habis lebaran baru kasih nih orang. Atau bisa jadi kita yang merasakan selama ini mengaji bahwa Lailatul Qadar itu kebaikan. Alhamdulillah, dari buka puasa kita enak, tarawih enak, terus sampai sahur enak. Oh, jangan Lailatul Qadar turun nih. Belum tentu. Bisa jadi itu istidrak juga dari Allah. Kita nggak bisa. Itu yang menafsirkan mana Lailatul Qadar. Jadi nggak hanya asal kita bilang itu Lailatul Qadar penuh kebaikan, enggak. Makna daripada Lailatul Qadar sendiri adalah selagi hati kita masih teguh yakin karena Allah, istiqomah ibadah karena Allah, tanpa pandang bulu bagaimana keadaan kita tetap ibadah, makin semangat ibadah kita, itulah Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu tandanya tanyanya sama diri sendiri nih. Ini kira-kira semangat giroh ibadahnya di bulan Ramadan ini sejauh mana? Ketika semangat ibadah di Ramadan ini sangat tinggi, itu Lailatul Qadar. Ya. Tapi kalau tiba-tiba kita udah mengeluh, males, capek, sahur udah ogah-ogahan, dibangunin sahur udah males, maaf, Allah udah ciri sahur udah ogah-ogahan, itu udah keder, itu bukan Lailatul Qadar itu. Ya. Dibangunin sahur udah ogah, makan sahur udah ogah, itu udah keder itu. Udah tahu yang namanya sahur, tasahur fa inna sahuri barokah, bahwa melaksanakan sahur itu ada keberkahan. Tapi kalau ada manusia umat Nabi, hamba Allah yang dibangunin sahur dia udah ogah, dia udah malas, nganggap remeh tuh sahur, itu udah keder berarti, bukan Lailatul Qadar. Tapi kalau makin hari Ramadan dia makin semangat puasanya, makin semangat tarawihnya, sahurnya, tadarusnya, semuanya semangat, itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi tanda Lailatul Qadar itu hanya kita sendiri yang ngerasain. Nah, kalau kita udah dapet, kita juga sulit mengungkapkan kata-kata. Karena saking nikmatnya, saking bahagianya. Orang kalau saking nikmat kan nggak bisa berkata-kata. Dia hanya cuma mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah nikmat. Tapi ciri-cirinya kita bisa lihat. Secara zahir orang yang meraih Lailatul Qadar dari segi keduniaannya dia baik-baik saja. Ya. Bukan berarti yang miskin lantas nggak dapat Lailatul Qadar. Dunia di sini itu bukan diukur dari materi, bukan diukur dari rumah tingkat, mobil mewah, bukan. Tapi dalam urusan dunia dia menjalaninya fine-fine saja. Ada berapapun persoalan hidup dia tetap fine-fine saja. Karena makna ketenangan dalam hidup ada dalam hati. Jadi kalau ada si kaya yang penuh berlimpah harta,
lantas itu kita anggap tolak ukur dia mendapatkan Lailatul Qadar, tapi dia nyatanya tidak ibadah, berarti bukan Lailatul Qadar. Tapi ada si miskin harta, dia nggak punya harta secara kasat mata, akan tetapi dia mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna kepada Allah. Dia senang dan tenang dalam menghadapi hidupnya di dunia ini. Itu pertanda Lailatul Qadar. Nah, itu lagi-lagi jawabannya hanya ada pada diri sendiri. Nah, oleh karena itu besok bentar lagi malam Nuzulul Quran, malam 17. Ini kita persiapkan diri dari mulai malam ke-15 sampai terus, atau bisa jadi Lailatul Qadar kemarin udah turun, kita nggak tahu. Nah, kita anggap Lailatul Qadar belum turun. Detik ini setelah tarawih, setelah acara ini, setelah kegiatan ini, fokus anggap Lailatul Qadar entar jam 1 turun. Nah, kalau entar Lailatul Qadar jam 1 turun, kalian mau ngapain? Tentunya melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, berarti terhitung detik ini sampai akhir Ramadan jangan pernah putus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena bisa jadi Lailatul Qadar turunnya subuh. Kita udah nungguin dari jam 9 malam sampai jam 4. Nggak taunya Lailatul Qadar turunnya subuh. Pakai versi waktunya waktu Saudi. Kalau di sini subuh, di Saudi kan baru jam 1, baru jam 12. Nah, makanya standby 24 jam. Ya, itu. Nah, memang sulit digambarkan. Yang jelas kita tahu itu cari ridho Allah, udah gitu aja. Jangan berburu Lailatul Qadar, takutnya jadi keder kita. Jangan berburu Lailatul, tapi kita burulah ridho Allah, sebab ridho Allah sepanjang masa. Ridho Allah sepanjang detik, sepanjang waktu. Kalau Lailatul Qadar hanya turun di malam bulan suci Ramadan. Akan tetapi tetap kita raih. Tapi kalau kita udah meraih ridho Allah, lantas Allah berkehendak sama kita, tidak mustahil Allah suruh malaikatnya, ya malaikat tuh si fulan aku udah ridhoi, maka takdirkanlah ia meraih Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar juga bisa turun dengan kehendak Allah. Jadi Allah udah menghendaki. Oh, santri Al-Hanif yang dikehendaki si fulan, ya udah si fulan dapat. Ya, si fulan dapat. Jadi udah kehendak Allah juga. Ada juga lewat mencari keridhaan Allah. Nah, oleh karena itu tetap lagi-lagi ibadah kita harus istiqomah untuk meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.